Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh pesantren Seperkamlah Raibah Hanifida, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, guru-guru, staf-staf sekalian, tak lupa pula kedua orang tuaku yang di rumah, semoga sehat-sehat selalu, dan teman-temanku yang berbahagia. Nah, pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan saya bisa berdiri pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, saya Meladiana dari kelas 12 MA Al-Quran Laribani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini ada cara-cara menjaga kelestarian dari lingkungan hidup apa aja? Ada hutan, ada pelestarian dari udara, terus laut dan pantai, terus flora fauna, dan cara-cara menjaga atau mendaur ulang sampah dengan 4R. Oke, yang pertama ada hutan. Nah, hutan, cara merawat atau melestarikan hutan yaitu yang pertama dengan reboisasi. Reboisasi itu adalah ketika kita menebang, kita harus menanam kembali gitu. Penanaman ulang, reboisasi. Terus yang kedua itu tidak melakukan pembabatan hutan secara sewenang-wenang, jadi bisa disebut dengan ilegal ya, illegal logging. Terus yang ketiga harus menerapkan berupayalah untuk melakukan dengan tebang pilih, maksudnya sekiranya pohon itu udah layak, kalau misalnya udah layak baru dipotong, jangan semuanya masih kecil dipotong gitu. Terus juga melakukan dengan tebang tanam, ketika nebang ya harus nanam gitu biar nggak punah. Terus yang kelima harus dilakukan adanya sanksi-sanksi berat bagi orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap pelestarian hutan. Tuh. Yang kedua itu tentang pelestarian udara. Nah, caranya gampang kalau udara, nggak gampang sih. Yang pertama kayak menanam pohon di sekitar rumah atau dimanapun itu, atau mungkin juga bisa dengan tanaman-tanaman hias untuk bisa itu malah bermanfaat banget, bisa mengindahkan, mengelokkan pemandangan rumah, juga nanti udaranya bisa jadi sejuk kalau misalnya banyak tanaman ya di rumah gitu. Terus mengurangi atau kalau bisa menghindari emisi. Emisi itu apa? Emisi adalah ini pengelolaan sisa dari bahan bakar gas gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, cara ketiga adalah meminimalisir tentang pemakaian gas kimia gitu ya. Terus yang ketiga ada pelestarian lingkungan laut dan pantai dan flora fauna. Kalau laut dan pantai, yang pertama kalau bisa melakukan reklamasi, yaitu reklamasi penanaman pohon bakau atau pohon mangrove. Yang kedua, tidak mengambil batu-batu karang, baik yang di dasar laut maupun yang di daratannya. Karena apa? Karena karang itu ya tempat tinggalnya ikan-ikan di dalam sana. Terus yang ketiga, tidak menggunakan bahan pelekat dan pukat harimau ketika kalian menangkap ikan, karena itu bisa memunahkan, nggak memunahkan sih, langsung ngambilnya banyak, tapi kan juga merusak karang-karangnya, merusak tempat kayak anemon-anemon tempat mereka tinggal itu. Terus kalau kehidupan di flora fauna, membuat atau mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam berarti itu untuk tumbuhan, kalau suaka marga satwa itu buat hewan-hewan. Terus yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar. Kalau misalnya secara liar ya nanti yaitu akibatnya nanti hewannya bisa punah. Terus kalau bisa melakukan penghijauan, jadi lebih dihijaukan lagi apanya ya, cagar alamnya lah. Terus yang terakhir ada 4R. Apa itu 4R? Ada reduce, reuse, recycle, dan replace. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi sampah, meminimalisir sampah.
Caranya gimana? Ya caranya dengan ini, mendaur ulang atau tadi recycle dan reuse, menggunakan kembali. Reuse itu menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Terus yang terakhir ada replace, mengganti gitu. Dengan misalnya kalau misalnya tadi kan ada di sampah, terus di reuse, di recycle, di mendaur ulang, terus akhirnya replace, mengganti. Pokoknya mengganti, pokoknya barangnya itu tetap sama tapi udah didaur ulang gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya kalian itu menerapkan 4R ini, biasanya itu malah jadi kerajinan tangan dan bisa menghasilkan apa ya, kayak produksi rumah produksi gitu, bahan-bahan kerajinan itu malah bermanfaat, bisa ngasilin uang. Saya akan dicoba. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.